Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua. Anak-anakku, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang kodrat manusia, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk ekonomi, manusia harus bekerja. Apa itu bekerja? Bekerja adalah melakukan sesuatu pekerjaan atau berbuat sesuatu. Salah satu contoh pekerjaan adalah petugas kebersihan. Bekerja sebagai petugas kebersihan merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat. Pada dasarnya, semua orang mempunyai tujuan yang sama saat bekerja. Apa tujuannya? Yaitu untuk mendapatkan uang atau penghasilan. Penghasilan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, kegiatan ekonomi adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tak seorang pun dapat membuat semua barang yang kita butuhkan. Oleh karena itu, harus ada kerjasama antara orang satu dengan orang lainnya dan saling melengkapi. Contohnya, ada orang yang bekerja sebagai petani yang menghasilkan bahan pakan, serta ada yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Terdapat bermacam-macam contoh usaha yang dilakukan oleh manusia. Contohnya, ada petani, ada nelayan, ada pegawai pabrik, pegawai negeri, pedagang, pengusaha sukses, guru, polisi, ada jaksa, ada artis, dan juga ada tukang. Pekerjaan atau usaha setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidup harus kita hargai. Bagaimana caranya kita menghargai pekerjaan orang lain? Yang pertama, tidak menghina orang karena pekerjaannya. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang tersebut. Yang ketiga, tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Yang keempat, melakukan persaingan sehat. Yang kelima, jika kita berhasil, maka kita sebaiknya membantu usaha orang lain. Dalam berusaha atau bekerja, biasanya seseorang ikut orang lain ataupun bekerja sendiri. Nah, orang yang memiliki usaha sendiri disebut dengan seorang pengusaha. Seorang pengusaha memiliki tanggung jawab yang sama seperti warga negara lainnya. Seorang pengusaha juga memiliki tanggung jawab yang harus ditanggungnya. Sebagai seorang pengusaha, tanggung jawab yang ditanggungnya tentu sangat luas. Selain tanggung jawab terhadap usaha yang dijalankan, seorang pengusaha juga memiliki tanggung jawab terhadap pegawainya, terhadap masyarakat yang ada di lingkungan usahanya, juga tanggung jawab terhadap lingkungan hidupnya. Tanggung jawab pengusaha ini sering disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Sesuai dengan namanya, CSR merupakan bentuk tanggung jawab pengusaha dan perusahaan yang tidak hanya membuat keputusan berdasarkan aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga melalui pembangunan keterlanjutan dalam bidang sosial. Tanggung jawab perusahaan dalam bentuk CSR dilakukan karena perusahaan menyadari jika dalam sebuah usaha tidak hanya keuntungan yang bisa didatangkan oleh perusahaan, tetapi juga kerugian bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Anak-anak, demikian tadi materi pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.